Lanjut lagi arsip rekaman suara, tapi kali ini kita akan membicarakan pembuatan daftar arsip ya. Jadi finding aid daftar arsip. Nah, kalau untuk arsip rekaman suara ini lebih baik menggunakan daftar ya, tidak lembaran lepas ya. Dan nanti kita juga bicara perawatan dan pemusnahan. Ya, ini saya kira ini bagian terakhir ya untuk arsip rekaman suara. Baik, kita lihat dulu. Ini yang pertama. Jadi pembuatan daftar arsip rekaman suara atau daftar khazanah arsip rekaman suara atau apapun ya, nama Anda memberikan nama itu. Nah, biasanya kaset dan CD atau DVD yang digunakan untuk media rekam ya, itu setelah dimasukkan di laci dan almari baru dibuatkan daftar arsip rekaman suara ya. Ini bisa digabung ya, misalnya daftar arsip rekaman suara kaset dan CD atau DVD, atau bisa dipisah ya untuk membedakan media simpannya itu kaset atau media simpannya itu CD atau DVD ya. Dan biasanya kartu ini juga menggunakan dasar dari kartu identifikasi dan juga bisa menggunakan dasar dari skema klasifikasi ya. Nah, daftar arsip rekaman suara itu minimal harus ada elemen-elemen ini ya, nomor, topik, nama narator, nama pewawancara, tanggal wawancara, ya, tempat wawancara, lokasi simpannya di kaset, dan juga yang lebih penting lagi juga lokasi transkrip kalau arsip rekaman suara itu sudah ditranskrip. Ya, karena penyimpanannya berbeda dari simpan kaset maupun CD dengan lokasi simpan transkripnya itu berbeda karena ini medianya konvensional kertas dan ini disimpan di tempat terpisah dari arsip kaset. Makanya nanti ada yang disebut tunjuk silang ya dari arsip kaset ini. Kalau ada transkripnya biasanya diberi tunjuk silang untuk transkripnya berada di lemari berapa, bab berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita lihat di sini. Jadi ini daftar arsip rekaman suara ya. Dan ini digunakan untuk menemukan kembali arsip rekaman suara ya, atau sering disebut finding aid. Ini contohnya ya. Ini nomor kode, ini OH, ini oral history, PM ini tematik ya. Tematik itu misalnya tema-tema tertentu ya, tukang becak perempuan atau apa ya, tema-tema. Kalau BI ini biografi ya. Kalau ada tema yang lain pendidikan misalnya PE ya, bisa diberi kode PE ya, yang mengacu pada arsip rekaman suara dengan tema pendidikan ya. Ini ya. Jadi ini untuk kodenya. Nah, ini topiknya misalnya demo reformasi di UGM. Ya, ini naratornya itu Pak Lukman Sutrisnya almarhum, ini sudah meninggal dunia. Kemudian ini interview atau Anda bisa menyebut pewawancara atau apa ya. Ini Ani Lukman, ini tanggal pewawancara, ini tempatnya di P3PK ya, ini pusat studi pedesaan dan kependudukan. Ini lokasi simpan, ini yang penting. Jadi lokasi simpan A.1 R.1 garis ya, ini 1 strip 1 ya. Ini berarti tunjuk silangnya MA ini berarti A1 ini almari 1, R1 ini rak 1. Nah, kalau ditempatkan di box ini bisa diberi kode misalnya box nomor 10, maka ini A1.R1B.B10 kalau ini berada di box 10. Nah, sementara itu untuk ini transkrip ini menunjukkan tunjuk silang. Jadi transkripnya berada di ini. Kalau R1.2 ini transkrip ada di rak 1 nomor urut 2 di rak yang lain ya. Kalau untuk lebih lengkap misalnya ditempatkan di ruang berbeda, maka harus diberi ruang ya, atau RA1 ya, ruang 1 ya. Dan kemudian lemari nomor berapa, rak nomor berapa ya, dan seterusnya itu. Nah, ini daftar khazanah arsip rekaman suara yang sekaligus digunakan sebagai alat temu kembali arsip rekaman suara termasuk transkripsinya ya, begitu.
Nah, ini cara perawatan ya, karena untuk media arsip kaset itu terdiri dari ini ya. Jadi ini elemennya. Jadi yang ada dua ini, yakni dasar dan emulsi. Jadi kalau dasar ini yang bagian bawah ini terdiri dari nitrat, asetat, dan polister. Nah, emulsi inilah lapisan tipis di pita kaset itu yang digunakan untuk ini untuk menyimpan ya suara, yang disebut ini gelatin atau untuk menyimpan sinyal elektromagnetik itu ya. Karena ini bahan-bahan kimia, maka ini bersifat self destruction. Jadi ini akan rusak sendiri ya kalau tidak disimpan dengan suhu yang tepat, kemudian kelembapan yang tepat, dan seterusnya ya. Ini. Nah, oleh karena itu maka diperlukan satu tindakan perawatan ya. Jadi setiap ini laci kaset tadi ya, itu harus diberi silisa gel untuk menjaga ini stabilitas kelembapan ya. Kemudian juga dilakukan ini pembersihan kaset ya, terutama di box tempat menyimpan kaset itu. Nah, kemudian secara periodik kaset harus diputar ya. Kemudian dibersihkan pita kaset ya dari heat tape recorder, itu ada khusus untuk membersihkan ini ya. Kemudian tidak boleh meletakkan pita kaset di lantai atau menjatuhkan kaset ya ini. Dan kemudian menjauhkan kaset dari pengaruh medan magnet ya, misalnya diletakkan di atas TV atau itu tidak boleh ya. Termasuk juga ini barang-barang yang mengandung elektronik ya, itu tidak boleh kaset ditempatkan bersama-sama dengan barang-barang elektronik itu ya. Oke. Nah, kemudian ini ya tidak menyentuh permukaan kaset ya. Kalau terpaksa harus menggunakan sarung tangan ya, dari sarung tangan khusus ya yang digunakan untuk ini ya membuka kaset ya, memperbaiki kaset ya ini ya. Oke. Kemudian juga kalau ada yang rusak menyambung pita kaset itu biasanya menggunakan ini ya perekat khusus ya, jangan digunakan isolatif ya yang dibeli di toko-toko buku ya, tapi ada khusus ya ini. Nah, setelah kaset digunakan misalnya dipinjam oleh user, ini harus dikembalikan ke box ya beserta sampulnya ya sana ya. Oke. Nah, ini rekomendasi yang terakhir untuk arsip rekaman suara ya. Arsip rekaman suara kaset maupun CD itu harus ditempatkan di tempat yang betul-betul bersih ya, termasuk juga tidak ada asap, terutama asap rokok, dan juga tidak ada tidak boleh makanan di ruang penyimpanan arsip kaset ini ya. Ini, dan kaset tidak boleh diletakkan di atas lantai, tadi sudah. Tidak boleh menjatuhkan juga, tidak boleh ditempatkan dekat medan magnet ya, dan juga boleh kena sinyal matahari langsung, dan tempat penyimpanannya harus betul-betul kering ya. Kemudian ini kaset ya harus disimpan pada suhu yang stabil, termasuk kelembapan yang stabil ini ya. Kemudian kaset harus ditata vertikal ya, tadi sudah saya sebut harus berdiri ya, jadi yang ada tandanya punggungnya itu harus ada di atas ya ini. Kemudian ini untuk tempat penyimpanannya, box container ini harus betul-betul yang bebas asam. Ada tadi box plastik yang sudah bebas asam ini ya. Kemudian ini kaset harus pada posisi cut off, jadi tidak boleh putaran kaset itu berada di tengah-tengah. Kalau berada di tengah-tengah harus diputar di salah satu side A atau side B. Jadi pita kaset itu mengelompok ke satu side A atau side B. Jadi tidak harus cut off, jadi harus habis. Jadi tidak boleh pitanya itu berada di tengah-tengah disimpan, tidak boleh. Jadi harus digulung sampai habis dulu baru disimpan. Ya ini. Nah, kemudian secara periodik
ini untuk arsip kaset ya, ini harus dipindahkan. Jadi kalau misalnya pertama disimpan dalam gulungan itu pada posisi A, nah kemudian 6 bulan berikutnya harus diputar lagi ke dalam posisi B, terus seperti itu ya. Ini untuk menjaga agar kaset tersebut tidak cepat rusak ya, begitu caranya. Nah, ini pemusnahan. Nah, seringkali kita juga menjumpai pertanyaan ini, apakah arsip kaset itu bisa dimusnahkan? Bisa ya, sesuai dengan jadwal retensi arsip atau record ya yang dibuat. Jadi tidak semua arsip rekaman suara itu harus disimpan permanen ya. Nah, arsip rekaman suara yang bisa dimusnahkan sejak awal seleksi dan identifikasi itu adalah arsip rekaman suara yang suaranya tidak jelas atau tidak ada suaranya sama sekali ya. Termasuk juga fisiknya rusak sehingga tidak bisa diputar di alat pemutar dan seterusnya. Jadi bisa dimusnahkan sejak awal ya, pada waktu kita melakukan seleksi dan penilaian arsip rekaman suara itu. Nah, kalau arsip rekaman suara dimusnahkan ya, ini standarnya harus ada berita acara, kemudian ada saksi minimal 2 orang, termasuk juga daftar arsip rekaman suara yang dimusnahkan itu ya, begitu. Baik ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi